Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 Sistem Informasi tahun 2022A. Kami ingin mempresentasikan mengenai sistem informasi eksekutif perusahaan Petraf, di mana untuk memenuhi ujian akhir semester ketiga. Di mana anggota kelompoknya yang pertama terdapat saya Eka Nur Aprilianti dengan NIM 2205121400. Perkenalkan, saya Erli Manda Aviana dengan NIM 2205121417. Saya Andrea Maira Kanaya dengan NIM 2205121418. Saya Ismi Fitriani dengan NIM 220512140032. Topik pembahasan pada presentasi kali ini terdapat tiga. Yang pertama terdapat profil perusahaan, struktur organisasi, standar operating prosedur SOP, kemudian terdapat level management, kemudian terdapat service level agreement atau SLA, kemudian terdapat operation level agreement atau OLA, kemudian juga terdapat RACI, kemudian selanjutnya terdapat service level objective atau SLO, kemudian selanjutnya yang terakhir ada business process model and notation. Yang pertama terdapat profil perusahaan, di mana nama perusahaan yang kami pakai yaitu Breadcraft, di mana dengan jenis usaha produksi dan penjualan roti. Breadcraft sendiri merupakan perusahaan pembuatan roti yang terkenal karena menggabungkan tradisi dan inovasi dalam industri kuliner. Dengan keahlian mendalam dalam seni memanggang dan kreativitas tanpa batas, Breadcraft telah membangun reputasi sebagai produsen roti berkualitas tinggi yang memuaskan selera pelanggan. Dengan beragam variasi roti, mulai dari roti tawar klasik hingga kue-kue lezat dan kue-kue spesial, Breadcraft tidak hanya menghasilkan produk-produk lezat, namun juga menciptakan pengalaman bersantap yang unik bagi para pengunjung. Selanjutnya terdapat visi dan misi perusahaan. Yang pertama terdapat visi perusahaan, yaitu menjadi pencipta rasa roti terdepan yang menginspirasi kebahagiaan dan kenikmatan dalam setiap gigitan. Kemudian misi kami ada 5, yaitu yang pertama adalah kami berkomitmen untuk menciptakan produk roti yang berkualitas tinggi dengan kesentuhan inovatif. Kami berusaha untuk memberikan pengalaman rasa yang baru. Kemudian yang kedua terdapat kami memprioritaskan kepuasan pelanggan dengan memberikan pelayanan terbaik dan responsif kepada setiap pelanggan. Kemudian yang ketiga terdapat kami terus mendorong inovasi dalam pembuatan roti untuk memuaskan selera pelanggan. Kemudian yang keempat terdapat kami terus berusaha untuk mendapatkan bahan baku yang terbaik, memastikan bahwa produk kami selalu bermutu tinggi. Kemudian misi yang terakhir yang kelima adalah kami berusaha untuk mengurangi dampak lingkungan dengan praktik berkelanjutan dan penggunaan bahan ramah lingkungan. Selanjutnya terdapat struktur organisasi perusahaan Breadcraft, di mana pimpinan akan membawai manajer toko, kepala produksi, kepala keuangan, dan kepala gudang. Tiap-tiap manajer toko akan membawai karyawan toko, kemudian kepala produksi akan membawai karyawan produksi, kemudian kepala keuangan akan membawai karyawan toko, dan kepala gudang membawai karyawan gudang. Selanjutnya terdapat job description mengenai tiap-tiap bagian. Yang pertama terdapat pimpinan, di mana pimpinan ini akan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan strategi bisnis, mengambil keputusan kunci, dan mengawasi operasi keseluruhan perusahaan. Kemudian yang kedua terdapat manajer toko, di mana manajer toko ini akan bertanggung jawab penuh terhadap operasi toko roti mencakup pengelolaan persediaan, pemberian pelayanan untuk pelanggan, serta pemasaran. Kemudian yang ketiga terdapat kepala keuangan yang berperan dalam manajemen keuangan Breadcraft, yang mencakup pengelolaan pembayaran, faktur, dan laporan keuangan. Yang keempat terdapat kepala produksi, di mana bertanggung jawab dan bertugas memantau persediaan bahan baku, penjadwalan produksi, serta memastikan kualitas produk yang memenuhi standar. Kemudian yang kelima terdapat kepala gudang, akan bertanggung jawab penuh atas manajemen gudang, termasuk penerimaan, penyimpanan, dan distribusi bahan baku. Kemudian yang keenam terdapat karyawan toko yang memegang tanggung jawab dalam hal melayani pelanggan, menjual produk roti, serta memberikan informasi mengenai produk kepada pelanggan.
Kemudian yang ketujuh terdapat karyawan produksi yang berperan atau bertanggung jawab pada proses pembuatan roti termasuk mengukur dan mencampur bahan, pemanggangan, dan pemotongan. Yang kedelapan terdapat karyawan keuangan toko roti yang bertanggung jawab atas manajemen dan pengelolaan keuangan yang berhubungan dengan operasi toko roti. Yang kesembilan terdapat karyawan gudang yang bertanggung jawab atau berperan dalam pengelolaan persediaan dan logistik yang diperlukan untuk operasi sehari-hari toko roti. Baik, selanjutnya ada standar operation prosedur atau SOP. Di sini ada 6 SOP. Yang pertama yaitu pengolahan bahan baku, lalu tim produksi, pelayanan pelanggan, pelatihan karyawan, pengelolaan pembayaran dan kasir, dan yang terakhir pengolahan limbah. Bisa di next. Dalam persiapan bahan baku terdiri dari mengecek stok bahan baku yang masih tersedia, lalu memesan atau merestok bahan baku yang dibutuhkan, dan memeriksa kualitas bahan baku yang baru diterima. Selanjutnya, untuk persiapan peralatan terdiri dari memastikan segala peralatan yang digunakan untuk membuat roti dalam kondisi yang baik dan mensterilkan peralatan yang dibutuhkan. Lalu, dalam pembuatan roti, terdapat mengikuti resep dan metode produksi yang telah ditentukan untuk setiap jenis roti, lalu memastikan pengukuran dan campuran bahan-bahan yang sesuai dengan pedoman, dan yang terakhir mengamati suhu dan waktu selama proses fermentasi dan pemanggangan. Next. Yang keempat ada SOP pelayanan pelanggan yang terdiri dari menjaga kebersihan area penjualan produk, lalu menyambut pelanggan dengan ramah, memberikan penjelasan tentang produk pada pelanggan. Lalu yang kelima ada penyimpanan dan pengelolaan stok yang terdiri dari pemantauan stok bahan baku dan roti yang tersedia. Lalu menggunakan metode FIFO atau first in dan first out untuk menghindari pemborosan stok. Dan yang terakhir ada melakukan inventarisasi stok secara berkala. Selanjutnya yang keenam, yaitu kebersihan dan keamanan, yang terdiri dari memastikan area kegiatan produksi selalu bersih dan steril, lalu mengikuti pedoman keamanan pangan seperti suhu penyimpanan yang baik dan benar. Lalu melatih karyawan dalam sanitasi dan keamanan makanan. SOP yang ketujuh ada pelatihan karyawan yang terdiri dari memberikan pelatihan awal dan pelatihan secara berkala pada karyawan dan memastikan semua karyawan dapat memahami SOP perusahaan dan mengikuti dengan baik dan benar. Next, yang kedelapan ada kualitas produk, yaitu selalu memeriksa kualitas produk sebelum dijual kepada pelanggan. Jika ada produk yang tidak memenuhi standar kualitas, tandai sebagai produk yang tidak layak untuk dijual. Lalu yang kesembilan ada pengolahan pembayaran dan kasir, yaitu menggunakan sistem kasir yang terampil untuk mencatat penjualan produk dan memastikan pembayaran serta penerimaan uang tunai sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. Lalu SOP yang ke-10 ada pengolahan limbah, memisahkan limbah organik dan non-organik, dan selalu memastikan pembuangan limbah sesuai dengan peraturan lingkungan yang berlaku. Next. Selanjutnya ada level manajemen. Di sini ada 3 level, yaitu top level, middle level, dan low level. Di top level terdiri dari CEO, lalu di middle level terdiri dari manajer toko, kepala produksi, kepala gudang, dan kepala keuangan. Lalu untuk low level terdiri dari karyawan toko, karyawan produksi, karyawan gudang, dan karyawan keuangan. Next. Untuk yang pertama dalam top level manajemen, yaitu pimpinan perusahaan atau CEO, bertanggung jawab atas visi dan arah strategis perusahaan dan mengambil keputusan penting terkait pertumbuhan, ekspansi, dan kebijakan. Lalu untuk yang kedua di tingkat menengah atau middle level management, ada kepala keuangan yang mengelola keuangan perusahaan, pembayaran,
faktur, dan pelaporan keuangan. Selanjutnya ada manajer toko atau kepala toko yang mengelola operasi harian toko roti, persediaan, layanan pelanggan, dan pemasaran. Selanjutnya ada kepala produksi yang melakukan pengelolaan proses produksi roti, pemantauan persediaan bahan baku, dan penjadwalan produksi. Lalu yang terakhir adalah kepala gudang, yaitu manajemen persediaan bahan baku di gudang dan penerimaan, penyimpanan, dan distribusi. Lalu untuk tingkat rendah atau low level management, yang pertama ada karyawan toko yang membantu pelanggan menjual produk roti, memberikan informasi produk, dan menjaga kebersihan toko. Lalu untuk karyawan produksi, yaitu mengukur dan mencampur bahan, memastikan pemanggangan berjalan baik, dan memastikan kualitas dan keamanan pangan. Selanjutnya untuk karyawan keuangan, yaitu manajemen dan pengelolaan keuangan terkait operasi toko roti, pemantauan transaksi keuangan. Lalu yang terakhir karyawan gudang, bertugas penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran bahan baku dan produk roti di gudang. Next, bisa dilanjut rekan saya. Selanjutnya terdapat SLA atau Service Level Agreement, di mana di sini terdapat tabel dengan kriteria kinerja, deskripsi, indikator kinerja, mekanisme pemantauan, dan tanggung jawab. Dan penjelasannya di sini terdapat Service Level Agreement atau SLA, yakni sebuah perjanjian tertulis yang berisi penetapan standar layanan, kewajiban, dan ekspektasi antara breadcrafter dan pelanggan. Berikut adalah penjelasan SLA lebih detail yang digunakan oleh perusahaan breadcrafters dalam hubungannya dengan pelanggan. Yang pertama, layanan dan deskripsi umum. Fokus utama yakni memberikan layanan yang mencakup seluruh siklus produksi dan penyediaan produk roti, dengan setiap tahap dijalankan sesuai dengan standar kualitas tertinggi yang telah ditetapkan. Yang kedua, waktu penyediaan untuk menjamin ketersediaan roti segar yang optimal bagi pelanggan. Breadcrafters menjalankan jadwal penyediaan yang cermat dan efisien. Proses dimulai dengan persiapan bahan baku yang teliti, di mana setiap bagian dipilih dengan hati-hati untuk memastikan kualitas terbaik. Kemudian, tahap produksi dilakukan setiap hari atau beberapa kali seminggu. Next. Yang ketiga, kualitas produk dimulai dengan pemilihan bahan baku berkualitas tinggi yang dipilih dengan hati-hati untuk memastikan kualitas dan kebersihannya. Tim breadcrafters ketat mengawasi setiap tahap produksi, mulai dari pengolahan hingga pembentukan, dan menjalani berbagai pemeriksaan kualitas sebelum produk roti dikirim ke pelanggan. Yang keempat, pembayaran dan faktur. Breadcrafter sangat memperhatikan pengelolaan keuangan mereka untuk memastikan bahwa pembayaran untuk produk roti berjalan lancar dan efektif. Setiap transaksi dimulai dengan faktur terperinci yang mencakup pesanan pelanggan, harga produk, dan opsi pembayaran. Yang kelima, penanganan keluhan dan masalah. Setiap keluhan dilihat oleh perusahaan sebagai kesempatan untuk meningkatkan layanan dan memperbaiki proses operasional. Penanganan keluhan tidak hanya menyelesaikan masalah sesegera mungkin, tetapi juga melakukan analisis menyeluruh untuk menghindari masalah yang sama terjadi di masa depan. Next. Selanjutnya, kepatuhan hukum. Breadcrafter sangat mengutamakan kepatuhan hukum sebagai pilar utama bisnisnya. Mereka tahu dan menggunakan peraturan lokal, regional, dan nasional yang mencakup produksi makanan, keamanan, pangan, lingkungan, ketenagakerjaan, dan hal lainnya. Keinginan breadcrafters untuk beroperasi secara etis dan bertanggung jawab menjadikan kepatuhan hukum sebagai prinsip utama dalam seluruh aspek kegiatan bisnisnya. Yang ke-10 ada durasi SLA. Ini akan berlaku selama dimulai pada tanggal 2 November 2023. Selama masa berlakunya, kedua belah pihak diharapkan untuk mematuhi semua kewajiban dan persyaratan yang tercantum dalam dokumen SLA. Next.
Selanjutnya ada Operational Level Agreement atau OLE. Dalam perusahaan roti bread crafters, Operational Level Agreement OLE merupakan sebuah atau beberapa kesepakatan internal yang dibuat antara departemen maupun unit operasional yang berada di dalam perusahaan. OLE digunakan untuk menetapkan tanggung jawab, prosedur, dan persyaratan kerja sama antara departemen-departemen yang bekerja sama dalam proses operasional perusahaan. Next. Yang pertama, ketersediaan bahan baku, produksi menyusun daftar bahan setiap minggu, dan kerjasama dengan keuangan memastikan persediaan yang memadai untuk menjaga kelancaran produksi roti. Yang kedua, penyimpanan dan persediaan. Gudang menerima dan menyimpan bahan baku sesuai standar, memastikan laporan berkala kepada produksi untuk merencanakan kebutuhan produksi yang akurat. Kemudian yang ketiga, jadwal produksi. Produksi membuat jadwal mingguan, gudang memastikan bahan baku tersedia sesuai jadwal, meningkatkan efisiensi rantai pasokan dan kepuasan pelanggan. Yang keempat, pelaporan kualitas. Produksi memberikan laporan kualitas roti kepada gudang dan pengiriman. Kolaborasi antara departemen menangani masalah kualitas dengan cepat dan menjaga standar tinggi. Yang kelima, pemeliharaan dan perawatan peralatan. Produksi merencanakan jadwal perawatan peralatan dengan gudang dan pengiriman menerima informasi, menjaga fungsi optimal, dan mengurangi resiko kerusakan. Next. Selanjutnya ada Responsible, Accountable, Consult, and Inform atau RACI. Di sini terdapat aktivitas atau proses, yakni membuat produk roti dengan responsible tim produksi, accountable manager produksi, konsult spesialis resep staf produksi, dan inform karyawan lain di produksi. Kemudian yang kedua, pengelolaan operasional perusahaan dengan responsible tim manajemen operasional, accountable pemilik perusahaan, konsult manajer keuangan, dan manajer gudang, inform karyawan lain di manajemen. Kemudian yang ketiga, pengambilan keputusan strategis dengan responsible tim eksekutif, accountable pemilik perusahaan, konsultan bisnis dan analis industri, inform karyawan lain di tingkat eksekutif. Kemudian pembaruan jadwal produksi, di mana responsibelnya manajer produksi, accountable pemilik perusahaan, konsul karyawan produksi dan kepala gudang, dan inform karyawan lain di produksi. Dan selanjutnya pengembangan resep baru dengan responsibel tim pengembangan produk, accountable pemilik perusahaan, konsul spesialis resep dan tim produksi, inform karyawan lain di pengembangan produk. Next. Bread Crafters telah mengadopsi kerangka RACI untuk merinci peran dan tanggung jawab individu. Dalam kerangka ini, responsibel mengacu pada tugas eksekusi, contohnya staf produksi yang bertanggung jawab atas pembuatan roti. Accountable terletak pada pemilik perusahaan atau manajer yang bertanggung jawab penuh terhadap keputusan dan hasil akhir. Bagi pihak yang perlu dikonsultasikan atau konsul, kami melibatkan individu dengan wawasan khusus seperti spesialis resep roti. Sementara itu, pihak yang perlu diberi informasi, termasuk karyawan lain yang perlu mengetahui perubahan jadwal produksi. Dengan RACI, Bread Crafters mengoptimalkan peran dan komunikasi internal, memastikan efisiensi dalam setiap tugas dan keputusan sesuai peran masing-masing individu. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu Service Level Objective atau SLO. SLO dalam perusahaan roti bread crafters merupakan tujuan kinerja yang diharapkan dan diukur oleh perusahaan untuk memastikan pelayanan pelanggan yang konsisten dan berkualitas. Nah, di samping merupakan tabel penjelasan dari SLO yang diterapkan dalam bread crafters. Yang pertama yaitu kriteria kinerja kualitas produk dengan ukuran kerja persentase produk memenuhi standar mutu.
yang bertanggung jawab yaitu karyawan produksi. Kemudian yang kedua, responsivitas pelayanan pelanggan dengan ukuran kinerja waktu respons terhadap pertanyaan atau keluhan yang bertanggung jawab yaitu karyawan toko. Yang ketiga, persediaan produk dengan ukuran kinerja tingkat kecukupan persediaan yaitu kebersihan dan kondisi toko dengan ukuran kinerja persentase kepatuhan kebersihan departemen pengelolaan toko. Next. Kemudian untuk kualitas produk, perusahaan ini menetapkan standar 95% untuk produk roti, memastikan rasa, kelembutan, dan tampilan yang optimal. Kemudian untuk responsivitas pelayanan pelanggan, yaitu dengan menjamin respon terhadap pertanyaan pelanggan dalam 1 jam. Evaluasi rutin menilai kecepatan penyelesaian masalah, menjaga pengalaman pelanggan yang memuaskan. Untuk persediaan produk, yaitu kami menetapkan SLO untuk persediaan toko yang memadai dengan pemeriksaan harian dan prediksi permintaan. Tujuannya untuk menyediakan berbagai produk makanan panggang berkualitas tinggi secara konsisten. Yang terakhir, kebersihan dan kondisi toko, yaitu dengan memastikan kebersihan dan tata letak toko terjaga. Evaluasi berkala dan tindakan perbaikan cepat, menjaga pengalaman berbelanja yang nyaman bagi pelanggan. Next. Untuk bisnis proses model and notation, kami membaginya menjadi 2. Yang pertama yaitu proses produksi dengan aktor kepala produksi dan karyawan produksi. Dimulai dengan kepala produksi mengecek data stok roti, kemudian menginformasikan jenis dari jumlah roti yang harus diproduksi kepada karyawan produksi. Kemudian karyawan produksi melihat data resep roti yang ada dan mengecek ketersediaan bahan baku. Kemudian apabila bahan baku tersedia, maka lanjut untuk memproduksi roti dan memperhitungkan jenis dan jumlah roti yang telah diproduksi. Apabila tidak tersedia, maka karyawan produksi akan menginformasikan kepada kepala produksi bahwa bahan baku tidak memenuhi dan kembali kepada action untuk mengecek data stok roti di awal. Next. Next. Proses yang kedua yaitu proses penjualan dengan aktor pelanggan dan karyawan toko, yaitu dimulai dari pelanggan memilih jenis dan jumlah roti, kemudian karyawan toko akan melihat jenis dan jumlah roti yang diinginkan oleh pelanggan. Apabila mencukupi, maka karyawan akan membuatkan faktur pembelanjaan dan menyerahkan kepada pelanggan. Namun apabila tidak, maka mereka akan menginformasikan jumlah roti apabila tidak mencukupi, kemudian setelah membuat faktur, maka pelanggan akan menerima faktur pembelian dan melakukan proses pembayaran, serta ditutup dengan menerima pembayaran dari karyawan toko. Next. Baik, kesimpulan dari topik pembahasan yang telah kami baca adalah Breadcraft, perusahaan roti inovatif, menonjolkan fokus pada kualitas dan keberagaman produk sesuai selera pelanggan. Dipimpin oleh seorang CEO, struktur organisasi mencakup manajemen tinggi, menengah, dan rendah dengan penekanan pada efisiensi operasional dan interaksi langsung dengan pelanggan. Komitmen terhadap pelanggan dan koordinasi internal ditegaskan melalui kerangka SLA dan OLE, RACI diterapkan untuk mengklarifikasi peran, meningkatkan efisiensi, dan memastikan konsistensi operasional. SOP yang ketat mengelola setiap aspek bisnis termasuk produksi, pelayanan pelanggan, dan manajemen persediaan. Dengan penerapan SLO, Breadcrafters menjamin kualitas produk dan pelayanan pelanggan yang konsisten. Pemodelan proses bisnis menggunakan BPMN membantu perusahaan dalam pemahaman, perancangan, dan optimalisasi operasional. Dengan manajemen koordinasi dan fondasi
organisasional yang kokoh, Bread Crafters menjadi pionir industri roti yang tidak hanya inovatif dan berkualitas, tetapi juga efisien dalam mencapai keunggulan operasional. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan. Apabila terdapat kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.